Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi, salam Selamat sehat. pengangguran teladan. Tingkat internasional. Waalaikumsalam, selamat malam Om.
Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Om. Ya, kok do lemes to iki apa mergo 1-2 untuk Indonesia apa ya? Aduh, lemes, lemes. Sebelumnya, salam sejahtera dan salam keberuntungan untuk Anda dan kita semua. Semoga hari ini diberi kesehatan di acara Live Trade Siluet Matrix Minority tanggal 3 Mei 2024. Ditambahi gangsar, gampang rezeki, semua yang kita hajatkan mudah dan segera dikabulkan Tuhan. Dan yang paling utama, semoga kita menjadi hamba yang paling pandai bersyukur, yang diberi sedikit, syukurnya lebih besar. Teman-teman, seperti biasa, jam 8 malam selalu kita adakan revisi live trade. Jadi hari ini memang kebetulan ini ya, ternyata ada NFP. Makanya tadi sewaktu EA kita lepas di jam 7, dan rekaman ini nanti akan saya upload di YouTube juga, dalam koridor pembuktian sebuah keilmuan trading. Tadi harapan saya di sini tuh AI-nya itu OP-nya berontongan. Jadi minimal kita melihat floating yang sangat banyak. Tapi ternyata karena faktor gap di broker ini, posisi sell 2A3-nya loncat di sini. Dan seperti sudah saya gambar di awal, ini juga untuk pembuktian yang sifatnya keilmuan juga. Garis-garis horizontal ini sudah kita jadikan acuan bahwa crosspin MA33 seperti saya bahas di Zoom kemarin. Kalau kita bicara tingkat keakuratan pucuknya di masing-masing garis, maka dengan live trade ini kita bisa langsung tahu. Jadi seandainya kita berkepentingan mengukur jarak OP yang nantinya juga akan berpengaruh kepada float point, pada waktu tadi EA diluncurkan, seandainya candle ini tidak langsung loncat, kalau di broker lain tidak. Jadi di broker lain itu ada yang setelah close candle ini, open candle langsung terbang. Ini menjadi jawaban di live Zoom saya kemarin. Kalau kita mindsetnya hanya mengandalkan kepinginnya AI itu full 100% otomatis, maka perbedaan gerakan candle malam ini menjadi jawaban bahwa tidak semua broker itu memiliki bentuk gerakan candle yang sama dan itu berpengaruh sangat signifikan kepada hasil akhir. Maka malam ini dengan adanya NFP itu sekaligus untuk pembuktian bahwa apabila kita menghadapi sebuah mesin trading yang pinginnya 100% otomatis, sementara gerakan candle di masing-masing broker itu berbeda. Ada yang gapnya mungkin 40, 50, 60, ada yang tidak ngegap. Maka ini menjadi faktor bahwa penguasaan teknik manualnya pun juga harus diketahui. Berhubungan dengan memaksimalkan profit itu sendiri atau meminimalisir kerugian. Anggap sebelum munculnya news. Itu kalau kita tahu. Untung saja news model NFP itu sudah diumumkan. Tapi kita sepakat bahwa kita tidak akan melihat news apapun.
bukan kita itu seolah-olah yes meniadakan news, tidak. Di sini kita punya komitmen. Berapa kali kebenaran sebuah berita itu tidak sesuai kenyataan jika diaplikasikan di market. Anggap malam ini NFP-nya jelek. Naik kenceng iya. Pada waktu gerakan candle loncat dan mindset tradernya hanya menggunakan kaidah news sesaat. Bodoh-bodohan mungkin di sini tadi ada yang sudah buy overload. Full lot. Beranggapan, wah ini newsnya jelek, berpotensi tinggi sekali. Gerakannya iya. Pada waktu naik full, karena melihat kebenaran berita dan gerakan candlenya itu berpihak, anggapannya candle mau langsung terbang tinggi. Ternyata langsung melorot dalam. Kalau lotnya terprogram tidak masalah. Tapi kalau mentalitas trader itu selalu overload, full lot, ya paling ketawa sendiri. Ketawa, menertawakan diri sendiri, masih mengulangi kesalahan yang sama. Dan di area-area garis crosspin ini sudah kita petakan. Seolah-olah kita punya area-area yang OP-nya berpotensi bisa sangat pucuk sekali. Jadi seandainya tadi EA di sini kita OP-kan sell, terus anggap kita sudah memprediksi candle bakal loncat, maka antar garis crosspin ini untuk acuan float point yang menentukan nanti jarak EA. Oh ini kok satu garis dan garis crosspin jaraknya 160 pip. Anggap kita berhitung dengan minimal resiko menjarangkan UP 160 dibagi 4. Berarti setiap 140 pip kita bisa memasang EA. Tetapi karena malam ini gemblengannya itu gilirannya trader karena FX from Subang dan beliau ini sukanya mempermainkan perasaan candle, maka setting jarak OP dibiarkan. Anggap setiap 20 pip. Saya tadi berharap bahwa OP-nya itu langsung di antara setiap 20 pip candle ini terbang, harusnya tadi 10 posisi. Dan saya berharap candlenya tidak turun alias kena SL terus EA lawan arah. Anggap malam ini trader karena sedang mengalami lucky number. Karena mungkin kemarin minum tolak angin. Orang bejo minum tolak sial. Gila kok candle malah melorot pas di garis crosspin yang kita buat setengah jam sebelum news NFP diluncurkan. Karena pada waktu kita bicara tentang kualitas, entah teknik trading, entah dibikin mesin, itu justru saat menghadapi loncatan candle yang tidak searah dengan OP kita, yang mungkin entah kita lupa pasang SL, dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Tidak harus ada acara news seperti NFP yang sudah terprogram. Nah, ini untuk pembuktian. Dan kita sepakat bahwa jika menggunakan leveling support 810, konteksnya sudah jelas. Jika matriks 3 tidak bisa nyalip level 810 setelah close candle, nah kita seolah-olah bisa tahu, oh ini candle nanti tetap zigzag. Macam kita menaik turunkan gergaji. Dan yang terjadi, mau seberapapun OP-nya trader karena sell, malah makin gurih. Efek pembalikannya sangat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada orang yang beranggapan, bagaimana kalau EA-nya dikasih dikasih buy stop atau sell stop?
agar seumpama EA sebelumnya ini OP-nya sel, begitu candle terbang lawan arah dia langsung OP buy stop. Yang jadi masalah seperti saya terangkan sebelumnya, kalau semua broker jujur enggak apa-apa. Anggap Anda itu di sini kasih buy stop jarak 25 pip misalkan. Ternyata candle ini bentuknya gap. Anggap gapnya ini 50. Baru ter-OP buy stopnya. Masalah selanjutnya bukan candle ini benar naik. Iya kalau buy stopnya itu candle langsung terbang. Nah kalau setelah kena buy stop candle malah anjlok. Terus di bawah ini jadi lock posisi. Sama saja. Konteksnya bukan buy stop, sell stop untuk mengamankan atau SL itu sendiri. Tapi kepahaman kita cara mengembalikan kerugian termasuk sudah pasang SL tapi SL-nya loncat karena gap. Oh, saya sudah pasang SL di sini. Sell satu lot, wah berharap ya. Wah ini kayaknya trend down. Nanti kalau turun 2 lem satu lot, kalau naik kena SL plus anggap 25 pip berarti 250. Ternyata begitu kena gap opennya di sini ini 110 pip teman-teman. Broker itu tidak mau mengenakan SL kita yang di sini 25 pip, yang dikenakan yang ini. Iya kalau pas open kayak gini kena, kalau pas langsung terbang. Equity jadi berdarah-darah. Konteks perlindungan untuk meminimalisir rugi hanya dari faktor SL, tapi kepahaman teknik tidak jitu, akhirnya sama-sama yang ngeluarin duit untuk injek lagi. Maka sudah saya katakan berulang-ulang, Anda mau pakai EA minority, kenapa harus kita dibikin live trade? Yang pertama pembuktian langsung, yang kedua pembahasan apabila ada kasus-kasus seperti yang terjadi malam ini, kita alami. Bahkan kalau boleh kita bicara secara formal, ala website trader di luar sana seolah-olah mengatakan, oh ini sebentar lagi ada news, sebaiknya EA dimatikan dulu. Nah kita enggak ya. Ini sekaligus untuk memberi penilaian tentang karakteristik masing-masing broker yang bentuk dan gerakan candlenya berbeda-beda. Oh ternyata kalau yang brokernya benar ke floating. Oh kalau yang brokernya si broker B ke floating tapi op-nya ada di atas kayak tadi. Ini kalau pakai broker inisial F, tadi begitu dia open ini langsung buy terus teman-teman. Buy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harapan kita tadi candle naik, terus EA cut posisi, memBEP-kan ganti lawan arah jadi OP buy. Yang terjadi malah candlenya turun. Kita tidak akan mengatakan ini faktor lagi. Enggak, karena inilah the real market. Dan sudah sangat sering kita alami. Kecuali candle barusan ini baru sekali terjadi. Nah, sudah berkali-kali anggap bahasanya kena prank. Beritanya bagus, berpotensi menguatkan XAU, menguatkannya cuma 5 menit. Habis itu bahasa Jawa ini gak sembodo. Oh alah, naiknya kencang amat, melorotnya ngeri sekali. Nah ini untuk menjadi konsekuensi dan komitmen kita bahwa apapun bentuk hasil rilis newsnya tidak penting. Yang penting kalau OP kita meleset, tidak searah, akhirnya nanti kita paham cara mengembalikan kerugian. Itu tok. Kenapa saya ngomong demikian? Kecuali kita adalah pejabat yang berkepentingan langsung dan di tempat berita itu diturunkan. Misal Karna itu salah satu gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, kalau dia ngomong pasti menggerakkan candle.
Oh, nggak ada NFP, nggak ada FOMC. Itu kalau pejabat bank sentral yang satu ngomong, menurut pendapat saya maka harus ada pemotongan suku bunga. Wah, langsung EXAU naik tinggi. Besok lagi pejabat B memberikan opini, kalau pemotongan suku bunga terlalu dini, nanti bla bla bla. EXAU anjlok lagi. Nah, itu baru kebenaran faktual. Dan yang hanya tahu pejabat yang berkepentingan. Itu kebenaran news sebenarnya. Apakah kita harus nelpon pejabat bank sentral? Area ini yang kadang tidak dipahami. Dan mereka masih saja menggunakan acuan-acuan ini untuk melegalkan keabsahan tekniknya yang mungkin dikira jos menghadapi news. Inilah faktor-faktor psikologis. Maka sebagus apapun teknik, pada akhirnya itu musuhnya cuma dua. Ya diri kita sendiri dan kenakalan broker. Ini faktor X. Mau tekniknya ampuh kayak apa, dua musuh ini menjadi batu sandungan yang kalau kita tidak selalu waspada. Musuh dari diri kita sendiri sudah jelas, kepedean. Musuh dari broker, ya anggap kayak gini. Bentuk candle broker ini gapnya segini, 100 pip lebih. Broker yang lain, begitu tadi close candle, tidak gap, ganti candle, langsung terbang. Faktor keduanya tadi ini yang harus diwaspadai pada waktu kita memahamkan atau memahami sebuah teknik. Nah, salah satunya dengan memanajemen lot tadi. Oh, kalau kita tahu bahwa ini ada news kayak atau bla bla bla, atau setengah jam lagi ada news yang kita tidak tahu, kita koridornya tetap hati-hati, tidak kepedean. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana OP-nya pakai full lot atau lot besar, kaidah rule-nya juga sudah ada. Oh, kalau kita ingin OP-nya umpah-umpahan, menggunakan lot yang gede-gede, kita sudah punya aturan. Yang dipakai harus uang profit minimal rangkap 3. Nah, ini kaidah seperti ini untuk kita ketahui bersama. Jadi kalau ada apa-apanya, waduh, naruh pertama kali equity langsung loncat min 50% misalnya. Misal karena ada kayak gini, yang diresikokan itu uang profit. Maka kalau ada master trader manapun di seluruh dunia yang berani mengatakan let's go full lot, let's go of bla bla bla, taek. Mereka mungkin berkepentingan dengan kehancuran trader-trader karena maaf, badogane itu karena unsur meng-MC-kan dapat ribet dan dapat komisi. Asu toh. Ini newsnya bagus Pak D. Kasih SL. Ayo saatnya full lot balas dendam. Kasih SL-nya benar 25. Tapi loncat di sini modal. Yuk, nanti kalau ada bla 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 komplain, inilah market Pak D, saya sudah kasih disclaimer, saya sudah bisa beri petunjuk harus ada SL, bla bla bla. Tapi si mentor yang kata master tidak mengatakan harus uang profit. Maaf, kebijaksanaan mentor master tadi patut dipertanyakan. Mereka lupa bahwa musuhnya itu bukan hanya SL, tapi loncatan bentuk candle yang sudah diketahui tapi tidak disiarkan ke trader-trader yang mungkin masih 1, 2, 3 tahun, 4 tahun tradingnya. Tahu, Pak DHSL. Tahu kalau nanti ada gap SL-nya itu bablas, mungkin meng-MC kan tahu. Tapi pura-pura, begitulah dunia market Pak D. Yang penting tadi kita sudah hati-hati, terus broker klaimnya bunyinya masih sama, masih klasik sampai hari ini. Kalau bahasa Indonesianya itu, maaf karena saking banyaknya transaksi yang masuk, anggap satu kabel itu kabel untuk data masuk, jadi penuh sesak, maka order Anda entah itu trailing stop, entah itu SL, entah apa, jadi tidak bisa tercover, alasan klasik dari dulu. Dan kita tidak punya kuasa untuk menuntut mereka.
Nah, faktor ini. Maka kalau kita sekali lagi ada mesin seperti ini yang sudah kita bikin dan mengenakkan, ya koridor tetap hati-hati dan kepedean. Terus urusan lot jika memang mau dibikin radikal kayak jarak OP-nya setiap 10 pip atau lotnya gede-gede, maka syarat wajib pertama tadi harus dipenuhi. Yang dipakai wajib uang profit dan itu uang adem. Dalam konteks pengujian teknik juga dan tetap tidak bermindset spekulasi alah los ndak apa-apa wong ini uang bukan uang panas wong ini uang profit yang bla bla bla. Di area ini kita sudah keluar dari jalur seperti yang ada di kaidah minority. Keluar dari jalur apa? Kita menjadi hamba yang sedang tidak pandai bersyukur waktu itu. Jadi ngomong iki digatake ora iki sama yang hadir Zoom. Cetol gak? Jelas enggak Ah, yang saya sampaikan? Jadi otak kita itu dibedah iya, Pak. lagi. Jelas, Om. Dibedah, dikorok, calon kuping dikorok gitu loh, dimasukkan ke telinga hati. Oh iya. Kemarin kita umpak-umpakan, ngasih duit kita itu ke broker. Jadi nek Anda semua itu berpotensial, Anda apa-apa Om $100. Ayo yang terima kasih brokernya. Duh, matur nuwun sekali Om karena Anda ahli sedekah sama kita-kita. Ngono. Karuan Anda itu mau main spekulasi di broker yang legal, yang open posisinya itu dilempar di liquid market. Jelas musuh kita seluruh dunia, uangnya dicuaplok oleh jutaan transaksi. Nah, kalau los masuk ke broker bandar. Sementara kalau kita mau idealis harus pakai broker yang resmi, duit kita itu berapa rata-rata orang Indonesia. Nah, ini juga menjadi faktor X juga. Apalagi zaman dulu sebelum ada lot 001. Waduh Om, minimal 5.000 itu aja deg-degan. Deg-degannya apa ya kayak gini. Iya kalau SL-nya itu dibikin 25 pip kayak tadi kena. Nah, kalau loncat di sini kena 110 pip, ya langsung ngenes. Aduh, duit sia-sia dikasih broker. Sekecil apapun jangan kita pertaruhkan. Enggak apa-apa Om lah, $100 uangku yang di dompet 100 juta. Nah ini kalau kita bilang kayak gitu keras-keras nanti kedengaran market, oh yang 100 juta nanti digondol itu kalau nggak hati-hati atau HP-nya kalau nggak diumpetin, wah HP-nya bisa diciak juga ya, sama broker. Oke, untuk yang teknis. Jadi seandainya kita menghadapi news yang kita sudah tahu, seperti yang ada di berita-berita fundamental di website, komitmen awal jelas penjarangan cara OP. Jadi apabila gerakannya kayak tadi langsung naik, kita akan berpikir ulang kalau menjadikan jarak OP-nya setiap 20 pip. Wah naiknya 220 pip. 220 tadi, wah ini ke floating sampai level 11. Kita berhitung juga, oh nanti kalau sampai level 11 ruginya akan kena segini, nanti kalau lawan arah lotnya yang terakhir gini, dan itu tetap bisa memBEP-kan. Tapi kok malah nanti daripada kerja bakti, maka jarak OP-nya lebih baik dijarangkan. Walaupun kita punya pakem, cara mengembalikan kerugian. Itu kalau kita berkepentingan tidak ngurusi AI ini mau dilepas jam berapapun dan kita tidak peduli ada news. Tapi kalau kita menggunakan kaidah rule yang sudah disepakati, mau tidak mau, dan karena sifatnya rule itu memang tujuan utamanya memaksimalkan profit, maka setiap posisi yang akan kita lepas, entah manual, entah EA, wajib kembali ke kaidah. Oh, nanti kalau candlenya sudah loncat nyentuh garis CP, baru kita lepas EA-nya jadi sell kalau naik. Kalau ini nanti terjun ada CP1 di bawah ini kita lepas jadi buy, apalagi kalau di bawah ini anggap untuk probabilitas buy 1, 2, 3. Jadi jelas, seandainya pun tadi anggap EA ini kok posisinya sell dan candle masih terbang, nanti pada waktu EA cut loss,
faktor kerugiannya tidak seberdarah-darah kalau kita membiarkan apa adanya. Tapi karena ini duitnya segudang dan sehalaman, itu berkarung-karung, nggak apa-apa Om, saya punya cadangan duit masih 600 karung. Itu konteks keilmuan tetap harus dipakai. Maka ini yang terjadi. Terus ada yang bertanya, Om itu akun sen, walah mama sayangi, di awal-awal kita live trade-nya nggak pakai akun sen nih. Ini karena dalam koridor pembentukan kualitas trader. Trader tersebut namanya trader Sukarna FX. Maka metode yang kami berikan tetap tidak meresikokan siapapun dari sisi kecukupan equity. Kalau boleh saya membuat Putus-putus, Om. permisalan, ya, ini seolah-olah Om ini equity-nya kok 10.000 nganu. Oh, enggak tahu tuh kalau karena itu equity real aslinya itu 45.000 beneran. Nanti kalau diupload terus karena profit terus diupload di YouTube nanti ada SMS masuk gitu. Karena dalam rangka untuk membangun pondok yatim piatun, maka karena yang dermawan bisa memberi sumbangan. Ternyata orang cari-cari. Kenapa? Karena karena upload di YouTube, duitnya 45.000, profitnya sehari langsung anggap $500. Kelihatan itu. Ini faktor untuk pengujian yang mindset bawah sadarnya tetap, ini uangku sebenarnya segini. Jadi tidak ada lagi acara, kalau akun demo semua orang bisa, hati-hati mas guys. Kebanyakan trader gagal total. Kalau boleh saya ngomong, dari trader ABC dia trading 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Kalau mau dihitung persentase gagalnya itu kebanyakan gagal. Kenapa? Karena trading pakai akun demonya ini gagal total. Siapapun Anda yang hadir malam ini baca perjalanan trading Anda. Sudah berapa tahun? 5 tahun. Nah, di total itu gagalnya sama berhasilnya itu banyak mana? Pasti banyak gagalnya. Yakin aku 1.000.000%. Karena tidak pernah menggagas bahwa yang namanya akun demo itu jangan cuma dilihat itu akun demo, itu akun energi. Hati-hati. Pada waktu Anda belajar akun demo benar, Anda sedang mengumpulkan energi real, bukan energi demo. Hati-hati kon. Bahasa Jawa Barat. Oh, sorry, Jawa Tengah. Sorry, Bandung. Kita itu pakai akun demo, teman-teman. Itu kalau benar-benar dikerjakan, kita sedang mengumpulkan energi real. Hati-hati. Dan di minority kita sudah klop bahwa di dunia trading jangan lupakan konsep energi. Maka nanti kalau video ini disetel banyak orang, ada yang terima monggo, tidak monggo. Tapi bahwa data yang saya sampaikan valid. Dan setiap saya memaparkan sesuatu, pasti dasarnya juga faktual. Berdasarkan pertemanan dan bertemu langsung ribuan orang. Bukan bacot doang. Demo 001, 002, 003 gak tamat. Tapi jos Om demonya, iya, kamu kan lotnya langsung 1, 2, 3. Tapi yang 001, 002, 003 tamat enggak? Ini faktor-faktor energi ini yang kita lupa. Kita sangat sering dininabubukan dengan cara memperoleh profit yang sangat mudah, apalagi melihat SS trader lain. Dari dulu minority itu bahasanya gini, so yes. Tapi konteks kita bicara tentang kualitas trading, siap diadu. Live trade ya oke. Penggemblengan oke. Tapi jangan tanyakan jahatnya minority. Om, itu akunnya kok floating. Yang OP Om Astar ya? Iya. Saya tidak perlu menceritakan bahwa akun itu di-OP oleh tim trader. Agar yang sedang latihan PD. Saya yang menjadi martir
tidak masalah. Yang penting si trader yang sedang latihan atine gede, tidak langsung merasa dibully. Yang ini nek dadi guru. Ya kayak gini nih kalau jadi guru. Muridnya melakukan A, B, C, D, E, entah floating, entah plus, tanggung jawab. Dibully, tidak masalah. Inilah faktor-faktor di luar sana yang sangat jarang ditanyakan orang atau konfirmasi langsung. Wah, dari dulu akunnya floating terus. Iya, itu yang OPO Master. Iya, udah Star Master Trader tai kucing. Enggak. Kok akunnya kok floating? Katanya OP-nya bisa jos 10 lot, 2 lot. Konfirmasi langsung. Nah, kalau perlu, silaturahim ke rumah. Wong yo ngopi-ngopi bareng, makan-makan enak, sambil karaoke asik kok. Daripada ngoceh, gitu, tidak bermutu. Kenapa tidak bermutu? Karena tidak konfirmasi dulu. Wis, ciri-ciri manusia pengecut ngono iku. Anak dari dulu ini yang namanya trader memang kayak gini, dan Facebooknya hari ini masih ada, bertahan, tidak umpetan. Itu konteks pengujian diri sendiri dari kualitas. Nanti akan terbentuk karakter kayak gitu, tapi latihannya benerin dulu. Nah, ini ada mesin kayak gini. Wah, Om, pakai mesin jos. Maka saya bebas OP-nya lot gede-gede. Setelah berhasil 1, 2, 3 bulan, bulan keempat hancur. Yang disalahin yang bikin EA, yang bikin mesin. Ngono iku watak plus 62. Ini momentum yang sangat menarik. Nah, berkaitan dengan teknik, ini ada kejadian yang luar biasa. Berita fundamental hari ini, kalau hanya dari kacamata apa adanya secara angka, harusnya terbang. Anjlok total toh? Harusnya kalau secara angka dari tahun 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 2016. Jika kita melihat Forex Factory hasil NFP malam ini kalau saya bicaranya hanya secara angka, harusnya XAU terbang tinggi sekali. Aku anjlok ya dekadali berita. Asli data dekadali berita, tradernya masih lihat berita terus. Walah mama, sayangi. Kok kita masih mengulangi kesalahan yang sama? Ya ini loh konteks kita trading dimanapun itu. Wah, hiruk pikuk market. Bahasanya terlalu banyak menipu. Wah jelek sekali malam ini. Om NFP-nya jelek. Buy full lot. Yang seneng marketing broker. Kalau benar naik, dapat close posisi rebate. Kalau anjlok dan meng-MC-kan akun atau merugikan banyak, yang senang marketingnya juga, komisinya dapat banyak, ketawa-ketawa, ya terus habis itu upload status. Iya, yang beli motor baru, captionnya kata-katanya inilah pencapaian kerja keras. Pinter. Lihat langsung, modar orang naik full lot baik. Semaput, pingsan. Area ini, malam ini, untuk menjadi momentum pembuktian. Oh iya, Om. Saya bayinya masih tak tambahi di sini karena ngarep-arep NFP-nya itu memang jelek. Lah kok anjlok, waduh. Ya besok statusnya ngono kae ta. Nek bahasane yang beragama Islam ya apabila engkau ditimpa musibah maka bilang innalillah ngono kae. Capture-nya itu milu-milu dramatis. Ora sembodo wingi pas profit. Wah, live trade langsung kayak gini keren. Kenapa kok sekarang saya lakukan? Karena saya berkepentingan dengan edukasi dulu 7 tahun untuk pembuktian karakter, untuk pengumpulan data valid. Kalau saya bikin tesis itu jadinya tesisnya clear. Sumber yang saya pakai perjalanan edukasi 7 tahun. Sumber yang saya pakai ketemu dengan ribuan trader selama 7 tahun. Sumber yang saya gunakan adalah sharing keilmuan yang ada 7 tingkatan yang saya sampaikan. Baru sekarang diaplikasikan nyata real life trade langsung.
Mau demo, mau real, mau akun bla bla bla. Konteksnya bukan tentang real demo. Konteksnya kalau meleset, M-trader minority siap dibully habis-habisan. Keren. Jadi di area ini akhirnya kita bisa mengunci diri. Oh iya, saya tuh kalau trading sendiri berani dari dor, om profitnya jos. Terus pamer di Facebook. Nah, coba masuk live trade minority. Tak lihat berontonganmu. Yang dulu katanya $500 jadi 5.000, mana live trade langsungnya. Itu keren. Gurumu wis nyontoni. Berontongan bla 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 dilihat orang. Pede, kenapa pede? Karena panglimanya rule. Mesin dipraktekkan, ditampilkan, pede. Karena mesin ini aplikasinya juga berdasarkan rule. Ini saja dalam konteks trading live malam ini, trader karena saya tahu. Wah, karena dilepas langsung. Seandainya tadi karena lepasnya di area sini, ya toh, rule wajib bahasa kita SOP. Sayang nanti lepasnya kalau nyentuh. Mau nyentuh crossband atas, ya saya OP sell. Mau nyentuh crossband bawah, saya akan OP buy. Nah, seandainya tadi karena ngelepasnya di sini tidak asik. Wah, langsung profit. Tapi kalau minus gini, minimal trader karena juga punya asik-asik enak. Aduh, floating. Siap-siap dibatin ini. Teknik kok floating. Nah, ini konfirmasi penting. Makanya kita tidak akan keluar dari jalur tabayun. Konfirmasi dari sumbernya langsung dan bukan dari katanya. Maka untuk pembuktian tesis, saya juga berkepentingan. Minus mau plus, ya saya upload. Dalam konteks tertentu saja, ada hal-hal yang sifatnya sensitif, berkaitan dengan rule yang pucuk-pucuk, live trade kita batasi sebatas di grup saja. Tapi kalau sudah itu keluar, masuk ke area umum. Jadi kalau kita membahas materi malam ini, pada waktu pelaksanaan Kopdar 9 Juni besok, minimal rekam jejak petunjuk pada waktu nanti kita sampai di acara Kopdar, sudah kita pahami entah step by step atau semuanya langsung bisa dicerna. Berarti tanggal 9 tinggal ngasih mesin, habis itu jangan lupa mesinnya harus juga di live trade kan. Dalam koridor OP-nya live disaksikan banyak orang. Juga untuk sebagai pembuktian dan pendidikan trading. Disertasi kita itu keren. Makanya kalau sekarang saya berkepentingan live trade langsung, itu juga membuktikan keilmuan yang sudah 7 tahun kita sampaikan. Tidak ada yang berubah. Dari tahun 2016 ya masih kayak gini, oh ono crossband, oh ada leveling, oh ada final end. Nah ini kalau kita masuk ke area yang siluet V, yang hubungannya dengan siluet lancip, ini sudah kita bikin gambaran yang juga jelas terang benderang. Kalau kita hanya menggunakan kaidah leveling, ini tuh siluet di bawah ini levelnya FE. FE terhadap low candle sebelumnya, apalagi low candle open market. Posisi siluet ada di bawah, tapi harga low open market ini juga menandai bentuk FE. Min 170. Min 1701. Ini pasti level F. F terhadap siluet V. Makanya kalau sampai garis ini, probabilitas kita melepas EA, anggap tadi kalau kita buy 1, 2, 3, ayo naik kayak gini wis, BEP profit. Seandainya kita melepas probabilitasnya menggunakan murni FE saja, penjarangan OP ini satu ukuran dari garis crossband yang ini kita tarik ke bawah. Oh, ada 60 pip, seolah-olah di sini tadi kita bisa menghitung jarak setiap 30 pip OP. Berarti kalau candle tadi sempat anjlok buy 1, ini buy 2, di bawah ini buy 3. Ini ya juga langsung BEP plus profit.
pemaksimalan profit langsung kelihatan. Seandainya nanti false candle ini kok harus lawan arah, minimal minus floating tidak terlalu besar, lawan arah menggunakan lot terakhir, pemBEP-an lebih maksimal, dan kemungkinan besar perolehan profitnya justru lebih banyak. Dan sudah dibuktikan berkali-kali. Nah, ini kan Om Karna kan memang menyengaja. Om, saya akan uji di area live trade pas news besar NFP. Kebetulan sekali. Dan gerakannya sangar. Biasanya NFP itu ya lemot-lemot tai kucing. Hari ini kok sangar. Wah, beruntung sekali dirimu, trader, karena malam ini Anda disaksikan oleh para pembuli-pembuli dan pecinta trading yang budiman. Prewe, Om Karna, dilanjut apa tidak? Lanjut Om. Parani turu. Enggak. Makanya, iya, dengan live trade itu kita satu, perasaan mau umpak-umpakan akan terminimalisir karena teman-teman yang lain saling support. Dua, ada koordinasi. Nanti OP-nya mau pakai rule mana ini? Pakai CP atau leveling 81? Terus penjarangan jarak OP berapa? Nanti akan ada kumpulan-kumpulan yang watawasau bil haqqi. Saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Ini bahasanya orang Muslim. Oh ya, jangan lotnya langsung jangan ngabur. Nanti kalau market tahu-tahu jerat-jerat, nanti kamu kojer loh. Nah, ini ada satu pertukaran informasi yang sifatnya saling mengingatkan. Nah, kecuali Om Erwin, oh gak apa-apa, duitku sak gudang. Ini nanti kalau minta injak lagi biar enggak not enough money kok. Om Erwin kan juragan suka nyetak duit banyak itu. Cuman ketawa lah, Om enggak apa-apa, paling nanti kalau anjlok minusnya saya 500. Duit saya kan 210.000 US dollar. Paling sak upil cara arek Malang. Tapi yang dari Kanada, bukan yang Malang. Nah, Kanada sudah setia sama rule dan selalu belajar tidak mengulangi kesembronoan dan keoverloadan yang sama seperti orang Kudus 9 lot. Ini kalau sudah kayak gini kan jadi, iya, newsnya ngeri. Wah, jelek total. Berkali-kali. Waduh Om, NFP-nya jelek, turun kayak gini saya bayar, turun kayak gini saya bayar, turun kayak gini kayak mau melenting lagi karena biasanya kalau NFP-nya itu bagus, apa jelek, turun-turun kayak gini saya beruntung bayar satu, bayar dua, bayar tiga, habis itu candlenya naik tinggi. Pas kemarin, hari ini ya beda cerita. Ya, terus nanti cari teknik lagi. Yang bagus mana ya? Ngono kae, patake trader. Tidak puas dengan satu teknik yang harusnya dipahami dan dikuasai. Nek bikin status kan pinter. Kayak Bruce Lee itu lu kuasai jangan 10.000 jurus, tapi satu jurus dipraktekkan 10.000 tendangan. Pinter nek bikin status. Praktek nol besar. Kalau los kepencut, waduh, cari teknik yang mana lagi ya. Padahal hakikatnya sama. Nek rugi, jenengan kian Anda itu kan cuma dikasih PR bagaimana cara balikin rugi, bukan cari teknik lain. Yang RSI nek rugi ya gitu, yang pakai subdam ya gitu, yang price action ya kayak gitu, yang pakai Bollinger Band ya ngono, MACD apa saja, kayak nek rugi ya rule tekniknya cuma satu. Gimana cara balikin ruginya? Syukur lewat teknik yang sudah Anda senangi. Om, saya mati urip pakainya RSI. Ya di RSI itu cari. Di sini teknik membalikan rugi di mana ya RSI? Yang pakai Bollinger Band sama. Wah, ini Bollinger Band rugi, saya balikinnya lewat mana ya? Nah, itu yang dicari. Jangan cari teknik lain, mentor lain. Jawabannya masih sama. Disclaimer, ya memang perdagangan di mana tempat dari zaman baula memang ada untung dan rugi. Ngono kuwi jawaban standar dan klasik.
Makanya konteks kita live trade itu menguji diri sendiri pada saat sendiri, menguji diri sendiri pada saat dilihat orang banyak. Jadi di depan A, di belakang B itu jelas. Oh, misalnya profitnya jos, sendirian OP ya oke, dilihat banyak orang sama. Om kemarin saya di kamar OP-nya beruntungan setiap 10 pip, jos. Dilihat orang sama karena memang itu rule. Tapi karena itu hanya, wah saya ini pokoknya nanti kalau kena loss ya saya siap injek, giliran dilihat orang banyak, loss. Ya senjatanya tetap sama, injek lagi. Berarti yang diupload kemarin pas profit, pas loss tidak diupload. Ngono loh karena pada saat Anda OP sendiri pakai akun Anda, posisikan, imajinasikan saya itu melihat Anda setiap hari. Pakai uang real Anda itu mau OP, waduh dilihat Mas Tar ini. Ngono. Tapi suatu saat saya bertanya, Om, kemarin danamu yang 30.000 US kemana? Jangan sampai Om karena kaget. Loh, kok Om Master tahu? Jadi begitu trade ini, wah sama Om, uang 7.000 ya saya real ya sama, di live sama, di akun demo podo, di duit real sama. Wah, itu baru luar dalam jelas. Ada pertanyaan berkaitan dengan teknik, saya persilakan. Sambil diseruput kopinya. Faktualnya seperti ini. Matriks 3 siap-siap menghantam support level 810. Kalau gerakan candlenya tidak keduluan naik. Tapi di sini kita langsung bisa memprediksi. Oh ini kalau naik nggak jadi nge-cross. Nggak lawan arah sell kalau manual. Kalau ya otomatis. Karena disetting oleh karena dia OB-nya berdasarkan perubahan siluet V. Tapi kalau naik duluan, sik, BP plus profit, ganti candle close, close-nya close profit, habis ini sell. Alah, enak tenan nure, karena. Nah, BEP lagi. Wah, ini akunya gini-gini ya wani, Om. Duitnya duit untuk latihan. Oh, Mas. Duit cilik, duit ini gede. Boleh. Jangan lupa. Yang menyembelihkan bola-balik ngejak-ngejak, bola-balik injek kok. Om saya demonya $500, dibikin akun sen. Nah, tapi kalau gedenya $500 beneran kan enggak apa-apa. Yang lain lihat, wah 50.000 KT atau ini, wah gondolmu. Kalau saya ketemu ya tak bilangin gitu. Mindsetnya itu yang dibaca, bukan equity-nya yang untuk diteliti. Inilah faktor probabilitas di area-area yang untuk memaksimalkan profit. Seolah yang tadi ingin saya bilang, di area sini kita ngelepas buy 1, ini buy 2, kelipatan kalau kita bikin pakai tarikan Fibo, seolah seperti ini. Set, ini buy 1, ini buy 2, buy 3-nya zero floating Karna. Tapi karena Karna uangnya kemaruk, UP-nya dibikin berontongan. Ini Karna dan profitnya ngeri tau. Turu malah dikobay. Tidur sana lah. Enggak Om, ini kalau nggak close ya cek settingannya bener kok, nggak ada yang ini Ya berarti kan belum masih sampean ngitung. kan senengannya bikin enek penonton. Om 100 Om di close. Alah, ukur rasa tekannya hilang. Pura-pura bilang hilang. Terus settingannya kayak tadi on, apalagi nih. Ya berarti memang EA-nya memberi bonus. Oh baru keluar tuh. Nah, jadi yang metu di close ki badannya kayak banget nggak selak. Nanti kedelan kena SL plus, close all, Oh jeblek. SL Plus. Wah, oh lah, ana bolong nih mulane. Selesai lah. Close all, clock. Nah, ini nanti kan ya lebih lagi. Ya, seger. Apa ini? Baik. Es,
Wah, diganti bay. Wah, keren. Ya wes, Loh, bolak-balik iki contohane carane wis enggak sampe. masih candle ini Om. Bener. Ya berarti kan AI-nya berjodoh. Harusnya enggak baru close candle ini mungkin berubah. Berarti AI-nya berjodoh. Atau kalau berjodoh tinggal dikasih mas kawin ndas kebo. Nah, ngono Om. Mantap. Tadi ilmu pesugihan. Asik ya. Taurul, aplikasikan pakai mesin. Wah, trading live kita menggibah. Yang terbaik menggibah diri sendiri. Ini pokoknya sekali lagi dan sekali lagi berulang kali saya sampaikan, pokoknya setiap malam siap kita ketemu, entah offline, entah online, saya ngerepoti Anda semua, minta tambahan doa semoga kami semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan bisa memberi manfaat lebih kepada Anda semua. Amin. Pak, ini boleh tak hilangi, tidak dicontoh karena. Tapi di materi dulu kan sudah kita bahas, toh, rule crossband kalau memang, oh panjang sekali, ya wibunya ditarik. Nanti tengah-tengah bisa untuk acuan. Nah, kalau dasarnya tadi siluet V-nya yang FE ya memang ngeri. Wadung duitnya habis, bye, anjlok, entek toh habis, pas habis, wah naik tinggi. Aduh, ceritanya masih sama. Iya, ini kan di buy turun, di sell naik kan. Nah iya, makanya kan saya selalu bilang, nek umpamane kok mau bikin dua akun, yang satu buy, yang satu sell. Anggap gini, anggap ya yang tadi ini OP buy, profit. Terus turun, cut posisi, ganti sell. Di sini toh, sell-nya yang memBEP kan yang rugi tadi, kan gitu karena. Yang satu akun sell panen robi. Tapi nanti dikira TBTB, atau satu buy satu sell nggak dibayar broker, repot lagi. Apalagi kalau dilihat orang, wah TBTB. Nah, ini orang itu kan pinternya komen, tapi nggak tahu maksudnya. Wah, model buy sell, nah, ngono kae itu plus 62. Karena plus 62 bukan? Teleponnya plus 62. Asik, Om Sus rasa panas. Kalau adem kok, Om. Om Sus ya anggar minority dibully Adus Om panas. adus. Wah, kan sudah saya katakan Om Sus, nek minority dibully itu alhamdulillah puji Tuhan. Karena ada minority mereka tradingnya jadi baik, nyatanya dipamerkan toh. Oh, berarti kehadiran kita membawa manfaat Om Sus. Aja misu-misu. Dulu nek zaman Om Gary itu kalau ada yang bully langsung orangnya dijabri, langsung ditantang live trade. Ya sama, jangan Om Gary. Biarkan saja. Musuh kita itu diri kita sendiri dan gerakan market yang kadang dimanipulasi broker. Hari ini ada bal-balan lagi enggak? Mana jadwal, mana ini Om Erwin? Biasanya informasinya valid banget on sepak bola. Om Erwin lagi ngane dinas, masuk enggak? Masuk Om. Wah, masuk. Mana lagi nih? Arema Malang sama Arema Situbondo. Mesake tenan. Oh, siap. Habis ini ono news apa meneh? Ada news apa lagi nih? Saya kok nggak pernah lihat news. Oh, habis ini ada new home sales. Apa kayak? Wah, nggak tahu. Oh, habis ini ada
Nek cara Om Fargi apa? Crude oil inventories. Biasanya dengan berita minyak Om Fargi cok sergap ya Om. Nanti ada berita minyak Om. Nanti kalau sudah acara kopdar kita EA-nya dipasang 5 per Om karena di BP Audi, Euro Audi, ya asik ini. Nanti saling melengkapi Siap. sebagai BP Audi. Seandainya tadi EA-nya dilepas. Seandainya tadi EA-nya dilepas, ya, tapi kita nggak ada momen hari ini kok. Karena crossband-nya masih di sini. Belum ada sinyal untuk OPA. Paling nanti kalau kita melihat CP yang di bawah ini, ya ini paling. CP yang di mana tadi? Ini CP, ya ini terjunnya. Wah, mundur ini berarti. Wah, seger ini. Wah, panjang sekali CP-nya. Mana di bawahnya garis? Orangnya nek. Memang ini baru. Iya, harga ngeri. Wah, panjang sekali. Wah, nanti kita. Oh, ini ada. Berarti acuan CP ini sudah tembus di sini. Melewati berapa level ini. Satu pijunan. Berarti di area ini nih. Pantulan satu. Angka duit 18.950. Nah, ini kalau pakai per bedanya itu gerakan zigzag gerasinya itu nggak seneng. Satu, dua. Nah, ini tadi kalau pendelosoran kenceng. Ini dekat, nah ini satu. Nah, kita bikin kayak gini. Sini acuan. Kalau pakai rule, FE. Kalau enggak, leveling support sudah. Berarti pada tuh candle ini Soalnya close, mas, BBP nggak naik. selesai. Ini kalau tadi kita dasarnya leveling, ya close candle ini sell. Seandainya tadi dilepas, ini hanya simulasi berapa anjloknya ini. 94. Berarti kalau Om karena OP itu masih 4 posisi. Begitu close candle, nah ini ya-nya nanti otomatis akan sell, dibikin lotnya 0,04. Pembelian ya, semono kae. Kalau pakai apa? CP, berarti tadi pagi EA-nya Om karena di sini dilepas jadi OP buy. Kalau pakai CP yang barusan, nah ini barusan buy 1 pantulan. Engko nek ning kene iki buy 2, ini untuk wis ngono kae lah. Itu kalau dicampur dengan pair. Wah, iya, ngeri seger. Eh, Kak yang ngerti. Ini teman-teman, buktinya sangat valid. Ini close candle. Anda bisa lihat, loncat yang ini opennya. Yes. Kak gitu mau bilang, Om saya pengennya yang 100% full. No. Maput. Tuh. Asik malam ini. Pembuktiannya langsung valid. Nah, iya Om. Ini close candle-nya di sini. Kok opennya loncat di sini ya? Antara nih dikira. Kalau broker lain enggak. Begitu close candle di sini toh. Bye. Kalau yang inisial F. Yang F kayak gini. Ini kalau kita bicara maaf, faktor X kurang ajar. Setelah close candle ini tadi EA-nya nge-buy, langsung naik profit. Tapi kita lihat, barusan langsung profit. Tapi kok OP-nya loncat? Ya ini. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, akhirnya seperti ini. Ternyata mau bentuk candlenya nge-gap, mau bentuknya normal, kalau kita paham menggunakan acuan rule untuk memaksimalkan EA, akhirnya kita bisa tetap eksis menikmati bertambahnya profit.
Seger Mbak Kaji. Wah, Om Karna sehari langsung dapat berapa ini? Nek dikris 15.000, wah 3 juta rupiah. Top, ping 20 berapa Om Karna? 6.000 US. Berarti Om Karna sebulan profitnya 100%. Amin Om Karna. Amin. Ini tante jujuk tiap hari selfie nanti. Selfie ini Sab minggu agak HP ini ganti. Selfie. Terus aku komennya ini, kok aku ora tau dikirimi. Aduh, ora apa-apa kok. Baik kok. Ya Allah, turun menes iki. Nah, malam ini jadi spesial ya. Candle ngegap. Beritanya kebalik. Nanti ada lagi yang komen, oh itu nganu Om. Tadi aslinya itu XAU naik. Cuman hari ini ada keputusan gencatan senjata Israel sama Palestina. Oh no, waya caranya. News ya. Kita tuh melihatnya mending bersyukur saja. Karena ada news gerakan candle jadi cepat. Kena SL, BP-nya juga cepat, tidak lemot. Sudah, asik. Wah, ini kok ya mental-mentuli kok yang garis keras pen, biaya yom karena diatur-atur ya. Nah, garis keras pen ini mantul kick. Wah, gini. Wang sing senang scalping ini seger. Ini Om Sangat masuk nggak ya? Hadir Om. Wadir, belum dengar ketawanya ya. Nah, sudah dengar ketawanya yuk. Telat ya. Market yuk langsung bergairah. Ini loh cross pen ini loh. Dan level 81 dulu kayak bersahabat. Oh iya, ini level CP kok ya mantul fujuk. Kayak diatur-atur tuh marketnya. Wah, ini kedengaran coach senior Mr. Sultan Sangat Santoso nanti saya dikira Jumawa. Wah, kakak. Omo. Wah, ngono kae to. Dari tadi kan kita jadi geli. Oh iya, ini garis ini kita pasang tadi jam 7. Aneh toh? Aneh nggak bisa ngut. Eh, kayak ini ya kayak macet. Ya kalau kita bicara probabilitas antar garis, kita kan sepakat bahwa ciri-ciri trader, ciri-ciri teknik yang handal itu OP-nya harus bisa dibujuk. Kalau tidak dibujuk, akhirnya dia kena ATP. Nah, ini tadi terpenuhi. Atau kalau ada rugi, bisa mengembalikan kerugian. Nah, itu asik. Saya juga nggak habis pikir ya. Garis ini crosspin tanggal berapa ini Om Sus? Tanggal ya itu. Oh, ini mana? Malah lupa tadi. Ini kalau di bawah lagi ya pas garis crosspin juga. Min 2280 coba. Min 22. Min 228. Oh sudah habis. Berarti ini jaraknya sudah overlap. 228. Lupa tadi ya lah, tidak penting lah, sudah jadi bahasan sebelumnya. Wah ini galau ini Om EA-nya akan delay gap gitu toh. Wah, Om ini kalau gap gimana ya nanti IA akan mengautomasi. Kalau memang nanti siluet P-nya gerak ya ganti nge-buy. Kalau masih turun ya masih nge-sell. Nah, tapi ini close candle yang ini di bawah ya nanti berarti bisa nge-buy habis sell.
Nah, nanti YouTube-nya ini tak kasih judul, gitu. Like apa? EA Silhouette V before and after NFP by trader karena FX from Subang, Om Karna. Biar Anda nanti dijabri banyak orang. Aduh, Nah, soalnya yang sering disebutkan Om Sangut kan sudah sering dijabri juga. Judulnya Live Trade EA Silhouette V before and after NFP by trader karena from Subang. Kontak person? Wah, langsung rame Om Karna. Wah, ya aneh ngerti nih. Kan nge-sell ya Om Karna. Habis buy TP, ya slik sell. Nah, ini ada gap malah asik. Wah, pembusnya masuk. Kemarin katanya ketiduran ya? Siap, Mbak. Wah, ini baru mandi ya ketiduran ya mesti. Es, pinter ini. Wah, kena SL Plus. Ish. Apa itu? Sopo gue? Oh, anu film kungfu. MC gue. wah, yakin gitu. Wah, ngene kae. Ora to, nganu lihat rekaman ulang kemarin kegulan. Aduh, ngene kae. Telat reaksi nih sehari. Oh, iki lihat Indonesia Irak tadi replay ulangan. Ini belum tak tambahin, bentar lah kasih. Nah, ini aja. Biar clean. Nah, ini seperti ini. Ini tadi juga ini atau Om Jus. Yang ini. Gimana? Nggih, Mbah. Kata itu. Nggih. Nah, sol kecil, sel, wah, pipa. Cari lagi, Pak, mana ya? Ini kalau kita hanya sifatnya mikro, apa mini-mini scalping, ya ini jadi Om Jus. Ini ya tadi toh. Ya enggak? Kula angsal teng mriku. Wah, nganu. Yuk, Aisyah noleh ini. Sengaja saya ngomongnya nggak keras-keras biar nggak kedengeran. Oh ya lumayan ya, 70 bit boleh. Yuk, baru bisa kan ya maksudnya. Nah, ya, berarti lagi. Besok settingannya kayak gini mas gerbari. Baik, dugu. Sel, panen. Jegluk, di sini anggap wah di prank ini. Sel, pranknya sedikit. Pranknya sebentar. Ngeng. Nah ini kendalanya yang ini. Tadi itu gap jedut. Ini seandainya tadi tereksekusi, anggap ada 20 level, 10 level kalau jarak OP 20-an tip. Ini nih, minusnya tadi 500 harusnya. Tapi profitnya yang ngeri, yang balik dalam jus. Kalau sudah masuknya 20 level, biasanya kita menggunakan
hitungannya kalau lupa aku. 1, 2, 3, 4, 5. Lot terakhir 001 tambah 009. Kalau tidak salah 4 lot terakhir. Jadi kalau 10 posisi terbuka. Jadi anggap 01 ke bawahnya 009, 008, 007, 006. Nah itu untuk lawan arah. Wah, ini live trade ini ming. Wah, di sini tadi ya Om Sus. Iki toh Om Sus tadi toh. Ya enggak? Ini juga toh Nggih, Mbah. clear itu ya. Wah, bagus. Juet. Nah, Wah, wis. sama ujung candle juga. Wah, ya seru-seru nanti saya dengar. Nah, saya dengar nanti tak japri loh Om Sus. Mau dijapri kembarannya jenengan. Sultan Sangur Santoso. Aduh, wis. Wah, Kok iso pesti. nang kok iso nang Pasti. ujung kepiye kuwi? Ya. Tapi 3 orang ini kok awalannya iso S ya. Mr. Sultan Sangur Santoso, Mr. Susanto, Mr. Soekarno. Iya ya. Apaan ya Om? Atau S-nya juga S dollar kali ya? Wah iya pinter ya. Jenengan kan kodenya jelas tuh cocok loginya. Ada lagi Sultan Adi, Om. Nek gue dipepet, nek gue dipaksa di planet itu. Wah ini berarti kalau turun sampai garis silat FPI ini habis ini Om Sus. Ya mandel dung gitu kan. FPI-nya yang tak pasang. Apa? Tadi apa? CPF, CP-nya tak hilangin tadi lupa. Dua piro mau kena ngisor gini. Wah, lalu ayo wis lah ini untuk acuan aja. Malam ini jadi luar biasa berkaitan dengan candle broker yang kita pakai. Wah, candle edan-edan tok ini sini. Tapi kayak ini malah seger. Tapi kalau dipakai di broker yang lain yang normal, ya sama saja. Itu malah profitnya lebih ngeri itu. Soalnya tadi posisinya kan 1, 2, 3, 4, 5 ke eksekusi. Kan bagusnya tadi pas bye geradak 100 Karepe dolar. ngono to, ya ngene iki karepe jenengan sel regedek ngono ya to. Aku iki gelem. Ya ini momentum NFP ini jadi seger Mbak Kaji. Ya. Wah, kandele loncat, kandele ngegap. Ya ini pada waktu saya bikin coding, pemikiran saya itu bukan hanya melulu ke eksaknya teknik yang dibikin EA, tapi jika gap bagaimana, jika loncat bagaimana. Oh, jika loncat, maka nanti setelah loncat EA-nya baru OP kayak tadi, begitu loncat jeglek, EA-nya baru OP, itu untuk meminimalisir. Ada lagi yang settingannya jika candlenya kenceng maka nanti OP-nya setelah close candle ada. Jadi anggap kayak tadi kayak gini, jret, close candle, baru OP. Nah ini kadang-kala kita mengalami miss tekniknya kalau ini kok bentuk matriksnya kok jadi nggak ke sono ya, kayak itu faktor penekanan gap tadi. Kalau kita sudah areanya gap, maka matriks 3-nya kita panjangkan sampai close candle yang tadi loncat. Mana close candle-nya? Seolah-olah matriksnya seperti ini kalau ada gap, teman-teman. Jadi seandainya ini close candle seperti ini, jadi nanti plan untuk OP lawan arahnya jelas. Oh, berarti setelah close candle yang ini, EA akan ganti sell.
Ini kalau faktornya gap, ini yang kadang ada pemikiran-pemikiran yang membingungkan. Jadi kalau gap yang ini, MA-nya ini tarik dipaskan di close candle-nya. Itu fungsinya untuk apa? Agar pembacaan coding EA, itu nanti EA-nya bersikapnya jelas. Oh, berarti habis ini nge-buy kayak, habis ini nge-sell, itu EA-nya nggak bingung. Dan itu juga meminimalisir kerugian, sekaligus memaksimalkan profit untuk mengembalikan kerugian sebelumnya. Wah, NFT-nya bagus ya, kan dilewat kayak gini toh. Jangan-jangan nanti malam-malam pelan-pelan naik. Nah, wis. Dan nggak usah pakai jangan-jangan lagi. Siluet P lagi di bawahnya. Tadi kata Om Sus ada lagi di bawahnya. Siluet FE-nya. Oh iya ini tadi. Nah ini kalau masih turun, penembusan siluet FE yang ini terjadi, nah ini faktor penembusan sell. Nah di sini kita bisa merubah setting EA jadi posisi buy. Di sini dirubah jadi buy boleh, boleh. Kita tinggal ukur floating point kemungkinan atau possibility kalau masih turun. Wah, lah kok turunnya 100? Jarak lebih bisa dibikin setiap 25 pip. Boleh, ini ada slip candle ini. Pakai ini Sangut. Wah, ini pakai ini panen Sangut. Sell ini slip candle-nya toh. Iya. Oh iya. Slip candle itu dimasuki ya ampuh ya Sangut. Iya. Nah, hari ini Sangut bisa memang cocok ya tak settingan yang slip candle kayak gini ini sell gitu. Ya habis sell ngene iki kan ngebai aneh ngono ya. Iya. Gue nek kleru lawan arah dewi BIP dewi wah pinter. Loh, kok sudah kena SL plus barusan? Ini nggak di manual Om karena toh? OTP. Enggak, Om. Berarti barusan kena TP ini. Saya tak ukur dulu 150 pip. Oh, TP Om karena kok lu kok SL plusnya hilang? Oh, ternyata ini karena posisinya 1, TP-nya 150 pip barusan terpenuhi. Kirain SL plusnya dihilangkan. Wah, dihilangkan lebih ngeri lagi. TP awal 100 PP. Kebetulan satu posisinya nggak jadi sel 2 ya benar 150 pip di sini TP. Tadi harapan saya itu naik tinggi terus cut posisi karena lawan arah ya karena nyeting keliru tuh mau ngetik 003 jadi 03 misalnya wah profit oke banget.